Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wanda Amalia Fadila. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas C, Stambu 2017 Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan pemasaran pariwisata. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa sih pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata adalah upaya mempromosikan atau mengiklankan suatu kawasan wisata sehingga menjadi laku dan didatangi oleh banyak wisatawan dari berbagai daerah ataupun mancanegara. Nah, jika kita membahas mengenai pariwisata di Indonesia, orang-orang pasti langsung akan berpikir mengenai Bali. Padahal di Indonesia sendiri sudah banyak tempat pariwisata yang go internasional layaknya Bali. Di Sumatera Utara sendiri, kita sudah tahu mengenai Danau Toba dan Brastagi. Lalu, apa hubungannya dengan pendekatan pemasaran pariwisata? Pendekatan pemasaran pariwisata wajib dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah guna mengembangkan tempat pariwisata tersebut, karena salah satunya pariwisata dapat meningkatkan devisa negara. Baiklah, langsung saja ke videonya ya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pemasaran pariwisata, kita masuk kepada konsep pemasaran produk pariwisata. Yang pertama ada konsep produksi. Konsep ini menempatkan pertimbangan bahwa konsumen hanya mau membeli barang yang bisa dibeli dengan harga murah dan mudah didapat. Untuk pariwisata yang memenuhi dua kriteria ini adalah produk pariwisata buatan atau kemasan baru dan untuk mass production. Taman rekreasi, resort wisata buatan, souvenir buatan pabrik, dan event olahraga dan convention dapat menggunakan pendekatan produksi ini. Yang kedua, ada konsep produk. Konsep produk ini menggunakan asumsi bahwa konsumen hanya akan membeli barang yang memiliki keunikan, inovatif, dan superioritas. Produk pariwisata yang dapat dijual dengan pendekatan ini adalah pariwisata minat khusus yang bertemakan budaya atau heritage dan living culture, alam atau ekowisata, wisata pendidikan dan penelitian, dan souvenir kerajinan tangan. Yang ketiga ada konsep penjualan. Pemasaran yang bertujuan untuk menjual produk untuk mendapatkan laba dari penjualan yang banyak volumenya dan dengan promosi yang agresif. Produk pariwisata yang dapat dijual dengan pendekatan ini adalah bentuk pariwisata proven, misalnya taman rekreasi, souvenir produksi massal buatan pabrik, event olahraga, exhibition, dan convention. Yang keempat, ada konsep pemasaran. Suatu konsep yang diterapkan dengan mempertimbangkan bahwa keuntungan akan dicapai melalui upaya memberikan kepuasan pada konsumen yang terlebih dahulu melakukan pengidentifikasian kebutuhan dan keinginan wisatawan. Yang kelima, ada konsep pelanggan. Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep pemasaran, di mana kepuasan konsumen harus diusahakan tercapainya kepuasan setiap pelanggan secara individual. Seluruh produk wisata hendaknya menggunakan konsep ini dalam pemasaran pariwisata. Nah, yang keenam ada konsep ekologikal dan humanistik. Konsep yang mempertimbangkan adanya profit dicapai melalui kepuasan konsumen dengan cara pengidentifikasian kebutuhan wisatawan dengan mengintegrasikan kegiatan pemasaran dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka panjang. Pemasaran yang demikian ini diperankan oleh pemerintah untuk produk-produk pariwisata kawasan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, seperti halnya kawasan taman nasional dan taman hutan raya. Yang selanjutnya itu ada sistem informasi pemasaran. Di dalam pemasaran pariwisata, peran dari sistem informasi pariwisata atau Marketing Information System atau disingkat MIS ini sangat penting. Sebab perilaku calon wisatawan sangat dinamis perkembangannya dari waktu ke waktu. Keputusan harus dapat cepat diambil untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Skema sistem informasi pemasaran komponennya disajikan oleh Kotler 1999 sebagai berikut. Yang pertama, manajer pemasaran. Manajer pemasaran melaksanakan analisis terhadap informasi yang didapat.
kemudian membuat perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemasaran. Selanjutnya, membuat keputusan untuk melakukan pemasaran dan mengkomunikasikan keseluruhan bagian terkait. Keputusan ini sebenarnya dari dua aspek, yaitu yang pertama, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi dilakukan penapisan, kesesuaian informasi dengan informasi yang dibutuhkan dan pendistribusian informasi. Yang kedua, mengembangkan informasi. Pengembangan informasi ini terdiri atas pencatatan informasi, membuat analisis informasi, menyusun suatu strategi, dan membuat penelitian untuk pemasaran. Kemudian, faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran, yaitu sasaran, saluran atau hubungan pesaing, kondisi masyarakat, dan tekanan. Nah, itu tadi video pembahasan mengenai pendekatan pemasaran pariwisata. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua ya. Jika kalian suka videonya, silahkan klik tombol like dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.